Sobat Indonesia, ketemu lagi bareng saya Ika Wibowo. Dan pastinya kali ini kita akan ngobrol di podcast bareng BPJS Kesehatan Cabang Boyolali. Ada satu tema yang kembali kita akan bahas bareng. Ini mengenai cukup bawa smartphone untuk gantikan kartu BPJS. Jadi pasti sebagian Sobat Indonesia udah punya nih salah satu layanan yang dimiliki oleh BPJS Kesehatan, Mobile JKN. Dan ternyata dengan ini kita banyak banget bisa manfaatin fitur-fitur yang mungkin kita nggak expect bahwa ternyata komplit banget menu-menu yang ada di dalamnya ya. Kayak misalnya ada info program JKN, info lokasi Vaskes, terus ada juga info riwayat pelayanan dan masih banyak lagi. Tapi saya butuh penjelasan tentang semua ini dan mungkin juga Sobat Indonesia belum begitu mengenal semua menu-menu yang ada di sini. Langsung aja, kebetulan saya juga masih bersama dengan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Boyolali. Kita sapa dulu Bapak Dedi Febrianto. Pak Dedi. Selamat pagi Mbak Siap Pak Dedi. Ketemu lagi kita untuk beberapa kali di podcast BPJS Kesehatan Boyolali ya Pak. Pak Dedi, kalau untuk smartphone ya, sekarang kan memang banyak yang apalagi anak-anak muda ya, lebih pilih nggak bawa dompet daripada nggak bawa handphone. Iya kan? Termasuk saya. Iya kan? Jadi kayak kita kemana-mana nggak bawa uang cash nggak masalah. Kemana-mana nggak bawa dompet nggak masalah. Asal bawa handphone. Betul. Nggak bawa handphone jadi masalah gitu kan. Pak Dedi, ini banyak banget ternyata fitur-fitur yang ada di Mobile JKN. Mungkin perlu diinformasikan kembali untuk Sobat Indonesia, apa sih sebenarnya Mobile JKN ini dan gimana cara mengaktifkannya Pak Dedi? Oke, terima kasih Mbak Ika. Mobile JKN itu salah satu fitur ya yang kami kumpulkan dari semua layanan yang ada dan kami jadikan satu dalam bentuk aplikasi yang bisa di-download dan di-install di handphone. Mobile JKN itu tujuannya adalah untuk kemudahan layanan yang bisa diberikan kepada peserta JKN, gitu ya. Karena di sana itu banyak sekali fitur-fitur, mulai dari fitur pendaftaran, fitur pembayaran, fitur informasi, ya, fitur apalagi konsultasi dokter, fitur antrian online, macam-macam, komplit semuanya, gitu ya. Dan installnya juga mudah, tinggal download di App Store atau Play Store, registrasi, jalan langsung. Oke, cara mengaktifkan juga nggak susah gitu ya Pak Dedi ya. Pokoknya Sobat Indonesia tinggal download aja di handphone masing-masing, App Store bisa, Play Store juga bisa, sama aja. Langsung tinggal ikutin registrasi. Petunjuk berbasis NIK ya. Berbasis NIK, masukkan NIK karena Mobile JKN ini sudah terkoneksi ke Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Betul. Saya juga udah gunain. Dulu emang nggak ribet sama sekali cara mengaktifkannya ya, tapi memang harus foto. Ada fotonya. Harus foto langsung ya. Iya. Stepnya harus foto langsung dan itu tadi seperti yang Pak Dedi sampaikan, base-nya di NIK. Betul. Jadi memang harus pakai identitas pribadi. Oke. Layanan yang ada di Mobile JKN, mungkin secara spesifik mau ditambahin lagi ada apa aja nih Pak Dedi? Mungkin kalau kita lihat ya, layanan JKN itu kalau dari aspek pendaftaran itu mungkin bisa ada pendaftaran peserta baru ya, lalu ada info kepesertaan ya kan, apa saja yang bisa dimanfaatkan. Lalu kalau kita mau merubah data peserta itu bisa di sana. Kalau kita mau ganti puskesmas atau klinik kita, Vaskesnya, itu data peserta pribadi itu itu bisa di sana, nggak perlu datang ke kantor BPJS. Lalu ketersediaan lokasi-lokasi fasilitas kesehatan, ya kan. Lalu di situ juga tersedia kalau kita mau lihat layanan kesehatan di satu fasilitas kesehatan itu, misalnya kita datang ke rumah sakit ya, kita lihat rumah sakit itu tersedia kamarnya atau enggak sih, itu bisa dilihat di sana. Bisa dilihat di sana, ya. Lalu kita mau mendapat layanan di rumah sakit, bisa kita antrian online dari Mobile JKN, ya kan. Jadi nggak perlu lama-lama nunggu di rumah sakit atau di klinik ya. Nanti tinggal tunggu kira-kira berapa menit, jam berapa dilayani, jadi kita udah bisa berangkat dari rumah. Jadi nggak perlu buang-buang waktu. Hemat waktu, betul. Hemat waktu gitu ya. Lalu di sana juga selain
info peserta juga terkait dengan pembayaran ya, bisa mekanisme auto debit ya di situ ya. Lalu informasi tentang iCare. Nah ini iCare ada yang baru ini. Apa itu, Pak? iCare itu kalau kita dapat layanan rumah sakit itu kan kita ada resume medis, kita sakit apa, dan itu terekam secara centralized ya. Dan peserta itu bisa ngelihat bahwa dia tuh sakit apa sih sebenarnya. Itu bisa dilihat di sana. Itu kan. Jadi kalau dia berobat ke rumah sakit yang lain pun dokter yang berbeda juga bisa melihat fasilitas rumah sakit yang lain. Kurang lebih itu ya. Ada bisa screening kesehatan juga, kita bisa deteksi potensi-potensi kita yang sakit, kita potensi sakit apa itu bisa dilihat dari screening, dan juga info terkini dari JKN, program JKN ini. Gitu ya. Termasuk juga kayaknya ada layanan pengaduan, ada ya Pak? Ada layanan pengaduan juga bisa, betul. Termasuk juga layanan pengaduan, lalu info minum obat untuk orang-orang tuberkulosis gitu ya. Itu ada di sana. Kayak begitu, Mbak. Berarti selain juga menu-menu tadi bisa dimanfaatkan, ternyata ada informasi-informasi seputar kesehatan juga. Yes, betul. Yang bisa didapat oleh peserta gitu ya. Terus ada juga fitur ini Pak, Pandawa dan 165 di mobile JKN. Itu apa? Mungkin bisa dijelaskan untuk Sobat Indonesia. Jadi selain dari mobile JKN ya, yang bisa mendapatkan informasi-informasi melalui mobile JKN, kanal kami juga ada yang lain, yang kami sebut dengan Pandawa ya. Pandawa itu sebetulnya kanal melalui WhatsApp. Kita panggil 08118 165 165 ya. Nanti akan timbul tuh menu dia di sana. Menunya ya, tinggal menu apa yang mau dipilih di sana. Intinya nanti apa yang kita butuhkan informasi di sana bisa dijawab ya melalui Pandawa di sana. Karena Pandawa juga selain sistem melalui WhatsApp itu di belakang juga di backup oleh agen-agen khusus untuk Pandawa ya, untuk apabila ada hal-hal yang belum tercover di dalam sistem Pandawanya seperti itu. Selain itu juga ada 165. 165 itu BPJS Care, artinya layanan lewat telepon 24 jam. Ya. Jadi bisa tanya di sana apapun juga di sana. Mau pendaftaran pun juga bisa di sana. Mau bertanya tentang cicilan bisa. Mau bertanya ganti peserta minta tolong juga, ganti vaskes bisa juga. Jadi apapun juga yang dilakukan di mobile JKN di Pandawa bisa melalui 165 juga. Gitu, ya, sangat ngebantu pokoknya ya untuk peserta yang sedang membutuhkan pelayanan kesehatan. Terus kalau keuntungan pakai mobile JKN ini dibandingkan dengan kartu BPJS yang biasa, yang fisik, Pak Didi? Kalau kartu BPJS fisik ya, yang pertama yang mungkin yang perlu kita ketahui bersama bahwa sekarang ini BPJS Kesehatan sudah tidak lagi mencetak kartu JKN. Ya. Karena sebenarnya layanan JKN itu karena sudah terkoneksi dengan Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, jadi layanannya cukup menggunakan NIK, ya kan? Nah, untuk mobile JKN ini sendiri ya, dengan kartunya itu sebenarnya kalau memang lupa KTP dan lupa NIK-nya, dengan mobile JKN di situ ada kartu digitalnya. Bisa ditunjukkan di Vaskes pada saat mau minta layanan ya di fasilitas kesehatan, tunjukkan kartunya. Dengan mobile JKN, kartu digitalnya sudah bisa dilayani. Bahkan sekarang lebih dipermudah, cukup dengan menyebutkan NIK di KTP sudah semua bisa selesai gitu semuanya. Gitu. Semudah itu Sobat Indonesia ya, dan sebanyak itu ternyata menu-menu yang ada di mobile JKN ini yang kita bisa manfaatkan. Tadi udah disampaikan oleh Pak Dedi, dan banyak banget yang menarik fitur-fitur di dalamnya. Tapi biasanya yang paling banyak digunakan oleh peserta tuh yang apa Pak? Yang antrian online-nya atau yang apa tuh? Yang paling banyak itu sekarang ini adalah fitur informasi dan pengaduan ya, gitu ya. Termasuk juga sekarang ini kami sedang menggalakkan antrian online untuk membudayakan masyarakat agar jangan terlalu penuh juga di rumah sakit. Jangan kelamaan nunggu di rumah sakit, capek juga loh nunggu di rumah sakit gitu ya. Dan itu yang terus kami sosialisasikan untuk antrian online. Karena tinggal pilih rumah sakit mana, lalu pilih dokter mana, tinggal nanti
nanti sistem akan mendeteksi kira-kira jam berapa kita bisa dilayani di rumah sakit dan di dokter pilihan kita tersebut. Oke, belum lama saya manfaatin itu untuk keluarga saya, Pak Didi. Oh iya, iya. gitu ya? Jadi emang udah semudah itu ya, dan kita sangat terbantu banget dengan adanya mobile JKN ini. Oke, betul. Oke, terus kalau gini, kalau takutnya kalau semua online kan ada kekhawatiran, aduh datanya aman nggak ya gitu Pak. Nah sejauh ini bagaimana dari BPJS Kesehatan sendiri meyakinkan atau ibaratnya memastikan bahwa data-data kita itu benar-benar terjaga dan aman kerahasiaannya Pak? Ya, oke. Untuk karena kita semuanya sudah digitalisasi ya, memang data ini merupakan hal yang kritikal dan sangat sensitif sekarang ini. Betul. Dan itu juga sudah keluar Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ya. Jadi kita mengikuti betul-betul apa aturan main yang diterapkan di dalam undang-undang tersebut, yang juga diturunkan di dalam regulasi-regulasi turunannya ya. Kita juga mengaitkan juga regulasi tersebut dengan standar-standar internasional untuk menjaga pelindungan data pribadi ya. Jadi jangan sampai juga data yang sudah terekam di dalam sistem BPJS itu bocor gitu ya, bocor dan tidak terjaga dengan baik. Kita menyimpan data itu di sistem kita sendiri dan tidak kita taruh di di tempat penyimpanan yang eksternal, khusus untuk data peserta tersebut gitu ya. Dan itu dikelola secara internal oleh BPJS Kesehatan. Itu salah satu menjamin kita bahwa data yang kita simpan kalau di tempat orang lain kita juga nggak bisa menjamin ya apakah data kita nggak dikopi oleh mereka kan begitu ya. Jadi kalau ini data kita simpan sendiri kita bisa jamin bahwa data itu tersimpan dengan baik. Iya, karena memang ada pastilah ya kekhawatiran takut disalahgunakan. Betul gitu. sekali, betul Karena sekali. kejahatan digital sekarang juga udah sebegitu mudahnya ya Pak ya. Data kita diambil sama orang gitu dan ternyata dari BPJS Kesehatan menjamin itu sudah dikelola sedemikian rupa, insya Allah udah nggak bisa bocor gitu ya. Betul. Oke, ada nggak fasilitas-fasilitas yang ketika di offline gitu tapi belum tersambung ke mobile JKN? Apa semua fasilitas udah terintegrasi di mobile JKN Pak? Kalau fasilitas yang kalau mau terintegrasi, kalau dengan mobile JKN otomatis harus terintegrasi ya. Kadangkala ada 1-2 fitur memang karena terkoneksi jaringan, jadi fitur itu tidak bisa digunakan gitu ya misalnya. Tapi secara prinsip semua harus terkoneksi karena semua sama-sama digital ya seperti itu. Yang paling sering kalaupun dia terjadi kendala ya umumnya itu biasanya OTP ya. OTP banyak orang masih suka nggak ngeh itu OTP pada saat membutuhkan transaksi itu untuk memastikan bahwa transaksi ini valid gitu ya. Nah itu. Lalu yang kedua nomor HP. Nomor HP kadang-kadang masyarakat Indonesia itu masih suka gonta-ganti gitu loh ya. Nah, suka gonta-ganti dan kadang-kala juga handphone sudah mendukung sebetulnya mungkin berbasis Android dia sudah oke, tapi pada saat mau diinstal mungkin sudah terlalu penuh memorinya terus akibatnya aplikasi itu nggak bisa jalan gitu, karena kekurangan memori. Sebetulnya permasalahan seperti itu aja sih ya, bukan masalah yang terlalu masalah besar sebenarnya kayak gitu. Tapi buat kita itu buat masalah kecil, tapi buat masyarakat itu jadi masalah beneran gitu loh ya. Bener. Jadi sebenarnya sih bisa disiasati gitu ya. Betul, Kalau misalnya ternyata kita nggak bisa download karena memang banyak aplikasi gitu. Coba kita filter lagi kira-kira aplikasi yang dipakai gitu ya. Udah lama nggak dipakai. Gitu. Jangan-jangan kita download di awal lupa kalau kita udah download aplikasinya betul. Di-delete aja gitu. Iya. Kurang lebih begitu Pak sebenarnya ya. Oke Pak Didi, ada pesan untuk Sobat Indonesia biar habis ini langsung bisa memanfaatkan mobile JKN download di handphonenya masing-masing? Oke, kami dari BPJS Kesehatan ini sangat berharap bahwa masyarakat Indonesia ya, masyarakat Jawa Tengah khususnya untuk Boyolali itu bisa memanfaatkan fitur mobile JKN karena itu semuanya sudah disediakan untuk kemudahan masyarakat sehingga layanan yang bisa diberikan bisa lebih cepat, lebih mudah dan setara. Oke, seperti tagline-nya ya. Iya. Kita langsung tutup aja untuk podcast kita kali ini Pak Didi dengan tagline dari BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan mudah, cepat, setara.